Stok sembako dipastikan aman di momen Nataru. Komisi 3 DPR anggap wajar Budi Ari diperiksa Bareskrim. Banjir rendam jalan sejumlah kendaraan mogok. Angin puting beliung menerjang rumah warga. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Andi. Selamat malam Festi. Senantiasa saya di malam hari ini untuk menemani waktu istirahat Anda. Tentunya kita berdua akan memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan. Dan di Menyapa Malam kali ini Festi ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan. Tentunya menjelang Nataru, pasokan sembako dipastikan aman. Harus aman, apalagi beberapa gabungan TNI Polri juga sudah dikerahkan ribuan untuk mengamankan nanti hari Natal dan juga Tahun Baru. Dan tentunya sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Malam selengkapnya. Ya, pemirsa, diawali dengan berita utama. Mendekati Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru, harga bumbu dapur mulai dari cabai bawang merah hingga yang dipotong di Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat meroket naik pada Kamis siang kemarin. Ya, meski begitu Wali Kota Jakarta Pusat Arifin memastikan di tengah meroketnya harga lantaran meningkatnya kebutuhan menjelang Nataru, namun pasokan barang dinyatakan tersedia serta tidak mengalami kekurangan. Tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru membuat jajaran pemerintah kota Jakarta Pusat turun langsung ke Pasar Senen Blok 3 pada Jumat siang. Satu persatu pedagang yang berjualan beragam macam kebutuhan pokok langsung didatangi petugas untuk menanyakan langsung perihal kenaikan harga hingga pasokan barang. Salah satunya yakni Iis, seorang pedagang ayam potong yang mengeluhkan tingginya harga ayam potong hingga tembus di angka Rp45.000 dari yang sebelumnya hanya Rp40.000 per ekor. Naiknya harga membuat pendapatan dirinya berkurang drastis dari yang biasanya Rp500.000 menjadi Rp250 sampai Rp300.000 per harinya. Naikkan harga aja. Memang ayam ini harganya naik? Naik. Dari harga berapa ini? Dari harga tadinya awalnya 40 jadi 45 gitu. Itu per ekornya? Ya, naik semua dari per ekor, dari per kilo, naik semua. Emang dari kapan ini? Udah seminggu. Udah seminggu. Emang setiap mau Setiap tahun, akhir iya. tahun gimana? Iya, setiap Nataru aja. Setiap hari-hari besar semua ayam naik. Selain komoditas ayam potong, kenaikan juga terjadi pada komoditas bumbu dapur terutama cabai dan bawang. Cabai rawit merah yang biasanya dijual kisaran Rp45.000 sampai Rp50.000 naik menjadi Rp55.000. Sementara bawang merah naik menjadi Rp50.000 dari yang sebelumnya hanya Rp35 sampai Rp40.000 per kilogramnya. Kalau untuk rawit merah hari ini 55 sekilonya. Rp55.000. Itu per kilonya? Iya, per kilonya, Pak. Sebelumnya berapa bang standarnya bang? Ya paling di kisaran 45, 50. Berarti ada kenaikan ya? Iya. Selain cabai rawit merah, apalagi bawang bang gimana bang harganya? Kalau bawang juga ya maksudnya nggak ada penurunan ya, saat ini masih di kisaran 50 itu di harga yang tinggi gitu. Biasanya kan cuma 35, 30. Itu per kilonya? Iya, sempat 25.000 juga. Bang, harapannya seperti apa nih bang? Ya harapannya sih ya harganya normal kembali ya seperti biasa ya, biar kita juga sebagai penjual yang nggak terlalu ngeluarin lebih banyak modal, pembeli juga yang nggak terlalu terjangkau pembeli. Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, dalam tinjauannya memastikan pasokan barang dinyatakan tersedia, serta tak mengalami kekurangan meski di tengah peningkatan kebutuhan jelang Nataru. Tapi kalau dilihat dari beberapa kenaikan harga, masih kelihatannya antara kenaikan 5 ribuan, ya, lebih kurang seperti itu. Ya daging aman, ya harganya stabil, terkendali. Artinya semua barang sembako yang tadi kita tanyakan, pertama untuk pasokan relatif aman, ya, tidak ada kekurangan daripada untuk stok yang tersedia. Kemudian kalau kenaikan harga, memang kenaikannya sudah diawali dari sejak minggu kemarin, ya, cara bertahap.
dan relatif kenaikan harga itu sekitar 5.000. Ya. Selain berharap harga dapat kembali stabil di tengah stok yang mencukupi, Wali Kota juga terus berupaya mengembangkan ketahanan pangan baik di kantor pemerintahan hingga di tingkat warga secara mandiri. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mendukung kelancaran periode libur Natal dan juga Tahun Baru ke depan, PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan langkah antisipasi kepadatan arus lalu lintas bagi calon pemudik menuju Pelabuhan Merak dengan menerapkan sistem penundaan atau delaying system. Ya, melalui delaying system ini, para calon penumpang kapal laut akan diarahkan ke titik-titik rest area jalan tol yang sudah disiapkan PT ASDP Indonesia Ferry menuju lokasi sembari menunggu jadwal keberangkatan kapal. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Heri Widodo mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi untuk persiapan guna melayani calon penumpang pada periode libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Berbagai persiapan terus dilakukan standar operasi kapal yang sesuai, hingga upaya antisipasi penumpukan kendaraan yang akan masuk ke pelabuhan. Dalam kesempatan ini, Harum memaparkan terdapat penambahan jumlah kapal yang akan beroperasi untuk 2 pelabuhan, yakni pada Pelabuhan Merak Bakauheni sebanyak 32 kapal yang beroperasi per hari. Dari sebelumnya hanya 28 kapal yang beroperasi. Kemudian pada Pelabuhan Ketapang Gilimanuk terdapat 34 kapal yang beroperasi, di mana sebelumnya hanya 28 kapal. Sementara untuk penerapan delaying system atau sistem penundaan sebagai antisipasi penumpukan kendaraan yang akan masuk ke pelabuhan akan tersebar di beberapa titik buffer zone atau rest area di jalan tol, yang mana penerapan delaying system ini akan dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama stakeholder yang lain, yakni pihak kepolisian, pengelola jalan tol, dan Balai Pengelolaan Transportasi Darat. Adapun PT ASDP juga melakukan peningkatan prasarana dan fasilitas seperti layanan customer service di masing-masing pelabuhan, mulai dari penambahan toilet portable hingga persediaan penerangan yang baik di jalur kendaraan menuju pelabuhan. Rest area yang tadi saya sampaikan, sistem delaying tadi itu, ini sebetulnya kan sudah kita lakukan mungkin tahun kemarin juga sudah gitu. Dan ini koordinasi kita dengan pengelola jalan tol, lalu kemudian dengan pihak kepolisian, ini juga kita lakukan. Bahkan kemarin kita sudah beberapa kali rapat gabungan, mungkin 3 kali kita sudah lakukan rapat gabungan. Bahkan kita juga kemarin lakukan kunjungan lapangan, supaya kesiapan yang sudah kita lakukan ini nanti betul-betul maksimal berjalan. Gitu. Nah, di satu sisi kemarin juga Kementerian Perhubungan juga membuat posko pusat, posko bersama. Nah, dalam posko itu nanti semuanya bisa kita kontrol secara bersama-sama. Nah, kemudian nanti untuk pengambilan keputusan itu menjadi lebih cepat. Termasuk di dalamnya adalah soal misalnya gimana nih arus kendaraan menuju pelabuhan dan sebagainya. Lebih lanjut, periode libur Nataru ini diprediksi akan mengalami kenaikan jumlah penumpang dari tahun 2023 sebesar 4,1% atau setara dengan 3 juta penumpang. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kabar baik bagi calon penumpang yang juga akan menggunakan jasa laut dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2024. PT Pelni telah menyiapkan total 3.100 tiket kapal secara gratis. Ya, meskipun telah menyediakan kuota tiket gratis, diskon tarif kapal laut selama Nataru berlangsung tidak akan berlaku sama sekali. Direktur Utama PT Pelni Persero Triandayani menyampaikan kuota tiket kapal gratis bagi calon pemudik yang menggunakan jasa laut sebanyak 3.100 tiket. Kuota gratis tersebut diberikan Pelni atas arahan yang diberikan Kementerian Perhubungan pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2024 berlangsung. Meskipun akuntan udara menawarkan sejumlah tarif diskon kepada calon pemudik, Pelni sendiri menegaskan tidak menerapkan diskon tarif tiket kapal pada libur Nataru 2024 ini. Dalam pernyataan resminya kepada pewarta, Tri mengatakan kuota gratis ini pun telah dilakukan pengecekan berbagai sektor armada secara berkala, serta menerapkan sekoci dengan jumlah memadai apabila adanya keadaan darurat selama pelayaran berlangsung. Diskon itu memang skemanya di Pelni ini berbeda dengan teman-teman BUMN di transportasi udara maupun di kereta ya. Karena kami kapal laut ini adalah subsidi, sehingga harga ini sudah diatur oleh Permenhub ya. Dan di masing-masing trayek itu sudah ditetapkan harga-harga, kita tidak punya batas atas dan batas bawah. Sehingga kami
memberikan justru tiket gratis yang pada masa Nataru ini ada sebanyak 3.100 tiket, di mana keberangkatan dan tujuan serta jumlah volume dan di tanggal-tanggal berangkat kapannya juga sudah kami sampaikan melalui website kami dan website Kementerian Perhubungan. Persyaratan dan sebagainya juga sudah dapat dilihat di situ. Terima kasih. Para pelayaran di periode Nataru ini turut menyoroti hambatan nahkoda dalam membawa penumpang terhadap cuaca yang ekstrim. Cuaca yang dimaksud dirinya ialah adanya arah angin kencang dari barat ke timur, sehingga menyebabkan kapal-kapal menjadi lama untuk tiba di pelabuhan tujuan. Adapun dalam periode Nataru 2024 ini, total calon penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut diperkirakan menyentuh angka 507.000 orang. Lebih dalam, langkah persediaan kuota gratis dan antisipasi keadaan darurat dilakukan Pelni guna memberikan kemudahan bagi para calon penumpang jasa angkutan laut untuk memanfaatkan periode libur ini. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Dan pemirsa, bagi Anda yang tidak pulang kampung ataupun sedang berada di kawasan Jakarta, jangan khawatir. Anda bisa merayakan momentum Natal dan juga Tahun Baru di Jabodetabek yang akan diselenggarakan di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta pada pukul 5 petang waktu Indonesia Barat. Ya, dalam kesempatan ini pihak penyelenggara Natal Akbar Jabodetabek 2024 telah menyediakan total 16.000 kursi untuk para jemaat. Momentum malam Natal menjadi hal yang ditunggu-tunggu umat Nasrani di berbagai dunia setiap memasuki bulan Desember, termasuk di Indonesia. Untuk itu, perayaan Malam Natal se-Jabodetabek 2024 akan digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam nanti. Adapun keamanan perayaan ini diperkirakan akan dihadiri langsung oleh masyarakat lintas denominasi dari kawasan aglomerasi. Dalam perayaan ini, penyelenggara Natal memastikan keamanan di setiap sudut lokasi perayaan akan aman dan terus ditingkatkan dengan jumlah aparat keamanan sebanyak 580 personil. Nantinya, pengamanan ini pun ditempatkan di dalam arena serta luar arena. Mengangkat tema Immanuel dalam sejarah, perayaan malam Natal ini akan dihadiri oleh pemuka agama umat Nasrani terkenal, Pendeta Stephen Tong. Melalui perayaan ini, diharap menjadi momentum keberagaman dan kesadaran umat Nasrani dalam beragama ke depannya bagi negara dan lingkungan. Selain dari aspek acara dan pengamanan, penyelenggara acara juga turut menyoroti soal peraturan rekayasa lalu lintas bagi masyarakat yang hendak mengikuti perayaan akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau bicara tentang keamanan, kami dari segi internal dan eksternal jumlah personel keamanan itu ada 76 sampai 80 sekian di internal, di sekitar indoor dalam arena, lalu di luar kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat keamanan yang memiliki jumlah hampir lebih dari 500 orang. Ya, jadi pas hari itu tanggal 24 malam Natal itu di sekitar seluruh GBK tidak ada acara lain, jadi ini acara satu-satunya. Maka perparkiran akan menjadi sangat mudah. Nah, jadi tidak ada bentrokan dengan acara lain dan keamanan akan sangat baik, sangat terjamin. Jadi itu dari segi keamanan. Jemaat pada hadir tepat waktu, yaitu jam 5. Sebenarnya gate sudah dibuka jam 4. Panitia sudah akan ada di sekitar sebagian akan jam 2. Penata layan kita terdiri dari kurang lebih 1.200 orang yang akan melayani jemaat-jemaat yang hadir, terutama mereka yang disability ya. Yang di Skato. Jam 3 kalau ada jemaat yang sudah hadir, monggo, tetapi resminya kita buka jam 4. Close gate-nya jam berapa, kita harapkan begitu Pendeta Dr. Stephen Tong sudah naik khotbah, mungkin sekitar jam 5.15 kita sudah mulai close gate. Lebih dalam, melalui persiapan dan himbauan yang diberikan pihak penyelenggara, masyarakat dapat memanfaatkan momentum perayaan malam Natal ini secara intim. Dari Jakarta, Max, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ya, Andi dan juga pemirsa, untuk merayakan Hari Natal dan juga Tahun Baru, pastinya seluruh masyarakat Indonesia telah menantikan seperti itu ya. Segala persiapan telah dilakukan, mulai untuk membeli sebuah tiket ataupun membeli tiket pesawat, tiket kereta api, semuanya pada saat Hari Natal, menjelang Hari Natal dan juga Tahun Baru ini sudah mulai habis. Tapi bagi Anda pemirsa di rumah yang memang tidak bisa bertemu dengan keluarga, dengan kekasih mungkin, atau dengan orang-orang tersayang, dengan kerabat, jangan khawatir karena nanti pada saat Tahun Baru dan juga Natal
kali ini kita akan merayakan bersama-sama di Jakarta di Gelora Bung Karno. Betul sekali, dan jangan sedih juga pemirsa bagi Anda yang nantinya akan melakukan perjalanan mudik dalam momen Nataru. Ini juga dari pelabuhan menyediakan atau dari PT ASDP tadi seperti informasi yang kami sampaikan, ini menyediakan diskon seperti itu ya. Betul. Ada beberapa penambahan kapal seperti itu dengan harapan nantinya tidak terjadi pelonjakan atau untuk menghadapi pelonjakan penumpang tentunya seperti itu. Oke, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasinya akan kami lanjutkan di mana ada informasi terkait dengan komplotan pencurian mobil yang beraksi di lintas wilayah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur berhasil diringkus Satreskrim Polresta Bogor Kota. Dan dari komplotan ini polisi berhasil mengamankan 9 pelaku beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Satreskrim Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 9 tersangka komplotan pencurian mobil yang beraksi di wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Sukabumi serta Cianjur. 9 tersangka adalah 2 komplotan spesialis curanmor roda 4 yang sudah beraksi sejak 2023 dan tertangkap pada 2024. Kasus curanmor ini terungkap berawal dari penangkapan tersangka N di wilayah Kota Bogor dan berkembang ke pelaku lainnya MI, IS, dan AS. Dan 5 pelaku lainnya tertangkap di wilayah Cianjur saat hendak melakukan pencurian mobil. Awal dari pengejaran terhadap komplotan pelaku di wilayah Sukabumi Kota, yang saat itu salah satu pelaku atau beberapa pelaku ya menggunakan mobil Honda Brio kuning ya dan akan melakukan tindakan pencurian. Kemudian dihadanglah pelaku yang melarikan diri ya oleh anggota opsional kita dan mobil kita ditabrak ya, ditabrak. Kemudian anggota kita ada yang terluka. Kemudian kita amankan para pelaku dan kita berhasil kembangkan dari 1 hingga 9 tersangka. Nah, ini belum termasuk dari penadah-penadah. Penadah-penadahnya pun nanti bisa kita tangkap ya, kita tangkap dan kita cari terus telusuri barang bukti hasil
kejahatan tersebut. Polisi juga menyita barang bukti berupa 4 mobil, kunci letter T, mesin bor tangan, STNK, dan kunci kontak mobil. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi tegaskan belum ada tersangka terkait kasus dana CSR Bank Indonesia. Ya, juru bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan dalam surat perintah penyidikan umum belum ditetapkan tersangka. KPK menegaskan belum ada tersangka terkait kasus dana CSR Bank Indonesia. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika menjelaskan dalam surat perintah penyidikan umum belum ditetapkan tersangka terkait yang disampaikan Deputi Penindakan KPK, Irjen Pol Rudi Setiawan sebelumnya. Soal sudah ada 2 tersangka bukanlah terkait kasus dana CSR Bank Indonesia, melainkan kasus lain yang sedang ditangani KPK. Hingga saat ini, Tessa menjelaskan, usai penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK Senin lalu, belum ada kegiatan lain yang dilakukan. KPK masih menganalisa dokumen dan barang bukti. Selain kegiatan penggeledahan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 16 16 Desember tahun 2024, belum ada kegiatan lain yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik masih menganalisa dokumen dan barang bukti yang disita pada saat proses penggeledahan dan penyitaan tersebut. Berikutnya dapat saya sampaikan bahwa surat perintah penyidikannya ini masih bersifat umum, belum ada tersangka di situ. Ya. Jadi bagi rekan-rekan yang bertanya tentang tersangka, belum ada tersangka di surat perintah penyidikan tersebut. Kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Deputi, kemungkinan beliau salah melihat atau mengingat dengan perkara yang lain. Ya. Jadi ada mix di situ sehingga disebut sudah ada tersangka. Bahwa sampai dengan saat ini surat perintah penyidikannya tidak menyebut nama tersangka. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut penambahan masa pencegahan buronan Harun Masiku tidak diperlukan karena sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. KPK meyakini pencegahan ke luar negeri bagi buronan Harun Masiku tidak lagi diperlukan karena adanya sistem imigrasi yang akan mendeteksi politisi PDI Perjuangan tersebut. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menegaskan, KPK tidak perlu lagi mengeluarkan pencegahan ke luar negeri untuk buronan Harun Masiku. Tessa menyebut sistem imigrasi akan mendeteksi Harun Masiku sebagai buronan dan harus ditangkap. Sebelumnya, KPK disebut belum mengajukan perpanjangan permohonan pencekalan terhadap Harun Masiku. Permohonan terakhir diajukan 13 Januari 2021 dan sudah ditetapkan sebagai DPO sejak 17 Januari 2020. Kegiatan penggeledahan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 16 16 Desember tahun 2024, belum ada kegiatan lain yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik masih menganalisa dokumen dan barang bukti yang disita pada saat proses penggeledahan dan penyitaan tersebut. Berikutnya dapat saya sampaikan bahwa surat perintah penyidikannya ini masih bersifat umum, belum ada tersangka di situ. Ya. Jadi bagi rekan-rekan yang bertanya tentang tersangka, belum ada tersangka di surat perintah penyidikan tersebut. Kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Deputi, kemungkinan beliau salah melihat atau mengingat dengan perkara yang lain. Ya. Jadi ada mix di situ sehingga disebut sudah ada tersangka. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, Andi dan juga pemirsa, pastinya selama 6 tahun ini kita masih belum tahu keberadaan di mana sebetulnya Harun Masiku. Seperti itu ya Andi dan juga pemirsa, dan mudah-mudahan dan harapan kita semua Harun Masiku ini bisa ketemu ya Andi, cepat ditemukan, cepat ditangkap dan juga cepat untuk diproses seperti itu. Dan dengan komposisi pimpinan dan Dewas KPK yang baru saja dilantik tadi siang, seperti itu kita harapkan dalam penegasan atau pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, tentunya juga pencegahannya ini kita harapkan ke depannya supaya lebih
masif lagi karena sesuai dengan asta-cita dari Presiden Prabowo Subianto, yakni salah satunya adalah terkait dengan penegasan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan di Menyapa Malam sesaat lagi. Tetap bersama kami. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor produk kacang tunggak dan juga produk perikanan berupa ikan nila dan ikan lele asap dan asin senilai 2,5 miliar perdana ke Belanda pada Kamis kemarin. Ya, produk yang diekspor merupakan produksi Desa Sejahtera Astra Insan Madani, sukses di bawah binaan Astra. Kementerian Perdagangan melepas ekspor produk kacang tunggak dan produk perikanan berupa ikan nila dan ikan lele asap. Nilai ekspor produk lokal dari daerah Betek Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, diketahui senilai 2,5 miliar rupiah. Produk yang diekspor tersebut merupakan produksi Desa Sejahtera Astra Insan Madani, sukses di bawah binaan Astra. Dalam sambutannya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan 3 program utama Kemendag, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan usaha mikro kecil dan menengah berani inovasi, siap adaptasi ekspor atau UMKM bisa ekspor. Mendag juga menekankan pentingnya perluasan pasar ekspor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama sebagai salah satu upaya dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Sebagai salah satu upaya untuk memperluas pasar ekspor serta mempertahankan surplus neraca perdagangan, pemerintah Indonesia telah membuka akses ke sejumlah pasar internasional melalui perjanjian dagang dengan berbagai negara. Di Kemendag ini ada 3 program utama, Pak. Yang pertama adalah pengamanan pasar dalam negeri. Jadi pasar kita di dalam negeri ini kan besar, konsumennya besar, jumlah penduduknya besar. Nah itu harus kita manfaatkan oleh para industri atau UMKM kita. Jangan sampai pasar yang besar ini banyak diisi oleh produk-produk asing, ya produk dari luar negeri. Tapi kita harus memberdayakan para industri dan UMKM kita untuk bisa mengisi pasar yang besar. 46 atase plus ITBC, jadi totalnya 46 dari 33 negara. Jadi nanti ikan paling tidak udang ini bisa diekspornya jangan hanya ke Belanda tapi ke 33 negara. Ya nanti kita fasilitasi karena kita beberapa banyak program. Yang pertama, nanti mulai bulan Januari kita ada namanya business matching, Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau jualan, sekarang bisa koordinasi dengan kami, ya kemudian nanti kita jadwalkan. Jadi
para pembina UMKM seperti Astra atau Local Champion nanti bisa berkoordinasi dengan Bu Dirjen, dapat jadwal kapan Bapak akan bisnis matching dengan Belanda, kapan dengan Jepang, kapan dengan Cina, nanti kita atur. Dalam kunker kali ini, Mendak Budi Santoso juga meresmikan pabrik Desa Sejahtera Asra Insan Madani Sukses yang akan digunakan untuk produksi kacang tunggak dan produk perikanan. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti. Selain itu, Mendak Budi Santoso juga meninjau pameran produk UMKM yang digelar di lokasi acara pelepasan ekspor tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PT Reka Multi Aptika resmi meluncurkan dompet digital BadPay sebagai jawaban bagi masyarakat di era digital saat ini, serta sebagai alat bantu para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Meskipun peluncuran ini baru saja dirilis, Anda tidak perlu khawatir terhadap keamanan datanya, karena sudah diperkuat dengan database terenkripsi, sehingga seluruh data pengguna aman dari pencurian data. Menjawab tantangan digitalisasi serta mendukung pelaku UMKM di berbagai sektor usaha, PT Reka Multi Aptika secara resmi meluncurkan aplikasi dompet digital bernama BadPay. Peluncuran ini dilakukan setelah melalui proses yang cukup lama seperti administratif yang banyak hingga perizinan dari Bank Indonesia. Direktur Utama PT Reka Multi Aptika, Andi Wiryawan, memastikan kelangsungan keamanan data bagi para calon pengguna aplikasi BadPay terjamin keamanannya, karena telah terenkripsi sehingga sulit untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kesulitan yang panjang ini lebih ke perizinan yang mungkin cukup panjang untuk memastikan sebenarnya keamanan uang dan data dari semua. Menurut saya sih sudah sangat-sangat proper, di mana sudah diaudit dari sisi penetrasi sistem, SOP dari Bank Indonesia, bahkan kita sudah diaudit juga oleh Asosiasi Pembayaran, sehingga kita sangat yakin akan keamanan data dan uang di BadPay. Lebih dalam melalui peluncuran aplikasi BadPay, Andi optimis mampu bersaing dengan dompet digital lainnya di era saat ini, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Jakarta, Max Ajizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, diguyur hujan deras, Jalan Raya Bintara Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir hingga 50 cm. Akibatnya pengendara motor yang memaksa melintas mengalami mati mesin. Ya, pedagang sekitar mengatakan meski saluran sering dinormalisasi, banjir kerap melanda wilayah tersebut di setiap hujan turun. Diguyur hujan deras dengan rentan waktu yang cukup lama, Jalan Raya Bintara, Kelurahan Bintara, Kota Bekasi atau tepatnya di dekat Rumah Sakit Selasih, langsung terendam banjir Kamis malam. Ketinggian banjir mencapai di titik terdalam mencapai 50 cm. Belasan pengendara motor yang memaksa melintas mengalami mogok mesin dan harus didorong di tengah banjir sehingga arus lalu lintas tersendat. Sebagian pengendara motor menepi ke sisi jalan yang lebih tinggi sambil menunggu banjir berangsur surut. Pedagang sekitar mengatakan daerah tersebut kerap dilanda banjir saat hujan deras mengguyur. Meski normalisasi saluran sering dilakukan, namun karena dataran rendah banjir di lokasi tersebut terus berulang. Sering banjir? Tiap hujan banjir. Tiap hujan banjir? Iya. Tingginya berapa sih kadang-kadang? Kalau apa tahu? Ada 1 meter? 1 meter lebih. 1 meter lebih? Iya. Ini kendaraan banyak kan pada mogok bang, motor? Mogok, ya. Pada naik ke keramik. Iya. Tapi sempat macet juga nggak bang kalau begini? Macet pasti. Berarti tiap hujan turun gede apa dikit gitu? Iya pasti banjir. Pasti banjir. Udah sempat dibersihin nggak sih bang? Gorong-gorongnya? Cuma kalau kalau hujan ya banjir. Sudah bertahun-tahun banjir kerap melanda Jalan Bintara Raya, Kota Bekasi. Pengerukan saluran yang dilakukan rutin tidak membawa banyak pengaruh. Pemerintah diminta segera mencari cara untuk menanggulangi banjir di wilayah tersebut. Dari Bekasi, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terjangan angin puting beliung yang juga melanda Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang terjadi pada Kamis sore kemarin memporak-porandakan atap bangunan rumah warga. Dalam peristiwa yang sempat terekam kamera HP milik warga setempat tersebut, hingga Kamis malam, warga masih bergotong royong melakukan bersih-bersih.
Terlihat pusaran angin terus menggulung di atas langit Kabupaten Sukoharjo yang berhasil direkam warga setempat. Terjangan angin puting beliung ini membuat warga di Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo mendadak berlari menyelamatkan diri dari terjangan angin disertai hujan lebat tersebut. Peristiwa yang berlangsung singkat ini memporak-porandakan atap bangunan milik rumah warga. Kejadian bencana yang berlangsung Kamis sore ini membuat warga syok saat melihat atap bangunan rumah mereka yang sudah hilang diterpa angin kencang tersebut. Hingga Kamis malam, sejumlah warga masih terlihat bergotong royong melakukan pembenahan atap bangunan rumah. Sejumlah warga menuturkan bahwa kejadian bencana alam ini berlangsung singkat. Diawali dari datangnya angin kencang, kemudian disusul hujan deras. Yang rusak apa ini? Ya, atap-atap pada kabur semua. Sama listrik itu kan putus. Tadi sempat panik nggak atau seperti apa? Ya panik lah Pak. Kayak gitu. Angin dulu baru hujan deras. Kejadian tadi kan 3:30. Ini sekitaran berapa rumah Ibu yang kena ini di dusun ini aja? Iya. Hampir semua no, Pak. Puluhan atau belasan gitu? Puluhan deh. Sementara Kamis malam warga Desa Siwal harus tidur dengan kondisi mati lampu karena jaringan listrik mereka putus dampak angin puting beliung. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, kalau berbicara soal bencana alam ini lagi-lagi seperti informasi yang kami hadirkan tadi, ada angin puting beliung, kemudian banjir. Ini memang kalau menjadi makanan rutin bagi masyarakat kita setiap akhir tahun ini harus menghadapi bencana-bencana seperti ini. Betul, ya. Dan kita di Jakarta ya. Betul sekali, dan kita harapkan bagi pemerintah ini lebih difokuskan lagi untuk melakukan pencegahan karena namanya bencana alam kita nggak tahu ya, tapi upaya pencegahan mitigasi ini tetap diperlukan. Apalagi untuk pemerintah daerah seperti itu, karena yang terdampak tentunya masyarakat, dan lagi-lagi kesehatan masyarakat juga menjadi penting. Betul, apalagi adanya banjir, terus juga hujan badai, banjir hingga 50 cm, pastinya ini juga akan membuat kulit-kulit kita tidak merasa sehat. Betul seperti sekali. itu ya Andi ya. Dan kita juga pastinya harus memiliki bagaimana sih tips and tricks untuk mendapatkan sebuah kulit yang baik. Apalagi kalau kita lihat pemirsa di rumah ya, ini banjir dan juga bencana alam sudah terjadi banyak sekali di beberapa daerah di Jakarta seperti itu. Dan usai jeda ini Andi, kita akan ada beberapa informasi kira-kira seperti apa sih menjaga kesehatan kulit dalam memilih skincare. Betul. Apalagi kalau misalnya ada hujan, badai seperti ini ya, cuaca nggak menentu, pastinya kulit kan menjadi kusam, kering, terus juga jerawatan. Nah ini kita akan menghadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda terkait menjaga kesehatan kulit dan juga memilih skincare yang tepat bersama Dewi Mani. Usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat
untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa Sinpo TV, senang sekali rasanya kami hadir mengisi ruang informasi Anda pada malam kali ini, di mana Menyapa Malam hadir dengan sesuatu yang spesial dan juga berbeda lebih tepatnya pemirsa. Kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat kesehatan kulit kita dengan memilih atau menggunakan skincare. Lagi-lagi saya tidak sendiri di sini, saya bersama dengan ahlinya, seorang dokter estetik lebih tepatnya. Halo Dr. Ayu Widyaningrum, terima kasih sudah hadir ke Sinpo TV. Dan di Menyapa Malam kali ini kita akan membahas seputar kesehatan nih dok. Kalau kita melihat bahwa memang dunia sosial media ini sangat digembarkan dengan perawatan kulit. Khususnya banyak sekali yang skincare ini mengalami overclaim. Nah, lagi-lagi ini menjadi ketakutan bagi diri kita sendiri dalam memilih ataupun bagaimana nantinya merawat diri kita sendiri. Kembali untuk berikan informasi terkait seputar perawatan kulit nih dokter. Masyarakat banyak sekali dan saya mewakili masyarakat. Pada Ahad tanggal 20 Oktober 2024 ini Matahari ataupun BMKG telah menyatakan bahwa telah memprediksi itu suhu udara mencapai 36,4 derajat Celcius nih dok. Nah itu sangat berbahaya dong sinar UV itu bagi tubuh kita. Bagaimana sih sikap kita untuk dapat menjaga kulit kita lebih tepatnya pada sinar UV ini? Ya, jadi kita balik lagi ke jenis kulit pada pasien ya atau pada setiap individu itu berbeda-beda. Jadi biasanya jenis kulit pada individu itu ada yang terlalu berminyak, ada yang terlalu kering. Tentu saja selain UV protector atau kalau ditepati sunblock ya, itu kita juga memerlukan seperti kayak pelembab ya, moisturizer. Tetapi di sini ada nih Kak perbedaan antara sinar UV untuk jerawat dengan sinar UV untuk melasma dan sinar UV pada kulit yang normal. Nah itu dia ada step-stepnya dan dia ada kayak kandungan yang harus kalau untuk acne dia paling tidak 30 sampai 35 SPF-nya. Karena pada jerawat, pada pasien yang berjerawat itu cenderung sensitif. Kalau semakin tinggi sunblock yang digunakan itu dia akan memicu terjadinya penyumbatan pada kelenjar sebum atau kelenjar sebasea. Intinya tinggi ataupun rendahnya untuk sinar UV ini maksudnya untuk masuki sunblocknya ini ke tubuh kita itu ada mendeteksi kulit lebih tepatnya. Bergantung dari jenis kulit pasiennya. Nah, kalau tidak menggunakan ini ya sunblock lebih tepatnya ini dokter. Ini apa sih yang terjadi pada kulit kita sendiri? Lebih kayak ke penuaan dini karena terjadinya kerusakan sel-sel tingkat DNA sel yang memang nantinya berpotensi terjadi seperti keriput, yang kulitnya lebih kayak kering, terus barrier kulitnya banyak yang rusak, kemudian melasma atau plek itu muncul karena matahari, paparan sinar matahari dan tentu saja membuat secara estetik look kulitnya itu juga tidak bagus. Nah, itu. Jadi tetap harus dengan porsinya ya. Sunblock itu memang dia ada pada dasarnya tidak semua orang wajib 50 SPF-nya tidak. Tetapi dia kita kembalikan lagi ke sensitivitas kulit pasien tersebut. Nah, kalau kulit saya ini kulit cenderung tentang kering nih dokter. Tapi saya tidak boleh dengan menggunakan juga SPF yang di atas 35. Ya, karena itu biasanya komedogenik. Itu dia pemirsa. Dan juga kalau kita membahas nih seputar dengan perawatan kulit dokter, ini tidak hanya terjadi pada wanita saja dong. Pria-pria juga ingin merawat kulitnya dengan memilih skincare yang baik. Dan itu bagaimana itu dokter? Melihat bahwa kulit cowok sama cewek pasti berbeda ya? Berbeda dari jenis ketebalannya. Kemudian kalau cowok itu biasanya tidak sesensitif cewek ya. Karena kenapa dok? Karena cowok pada dasarnya dia tidak terlalu banyak menggunakan kosmetik. Sedangkan perempuan itu lebih terkadang dia mencoba-coba. Akhirnya sensitivitas kulitnya itu terlalu berlebihan. Jadi nggak bisa kena satu produk ini dia mudah merah seperti itu. Nah cowok tidak. Kok cowok cenderung misalnya pakai 1A sudah bersih sudah. Cowok cenderung tidak berganti-ganti itu cowok ya. Berbeda dengan cewek.
Kemudian cowok tidak terlalu terpapar oleh make up, sedangkan cewek itu terpapar oleh make up. Nah, itu dia kebutuhannya jadi berbeda. Nah, seperti itu, penyikapannya juga berbeda. Cowok biasanya targetnya adalah bersih ya, kemudian dia tidak melasma, cerah seperti itu ya. Tapi kalau cewek banyak glowing, putih, bersih, pori nggak ada. Banyak ya mengkilat. Iya. Cewek itu standarisasi cewek itu kayak untuk dia menyikapi supaya kayak bagus itu dia kebanyakan step. Iya, Nah, benar-benar. rangkaian step yang terlalu berlebihan justru membuat masalah baru. Oh, nah. Yes. Seperti apa masalah barunya, dokter? Jadi gini, ada dia yang step pertama dia pakai serum dulu, habis serum nanti moisturizer, habis itu krim malam A, krim malam B. Nah, bukankah itu harus? Iya, Kalau tapi misalnya tidak terlalu sesering. iya, serepot itu, dan tidak stepnya itu kita kondisikan, maksudnya kulitnya kalau memang tidak butuh itu ya why gitu. Kalau kulitnya normal dia hanya butuh misalnya untuk whitening saja dia hanya butuh seperti mungkin kandungan antioksidan serum, vitamin C seperti itu ya, kemudian atau tranexamide exit serum untuk pasien yang ada sedikit melasma kan gitu. Nah, untuk moisturizernya kita sesuaikan. Dia berjerawat, apakah butuh moisturizer? No. Ya. Pada saat orang yang terlalu berjerawat dia cenderung berminyak. Kamu kasih moisturizer makin tambah berminyak. Ya, akhirnya makin sensitif. Padahal muncul dia malah jerawat-jerawat yang baru, pustul-pustul yang baru. Gitu ya, banyak banget tipsnya nih dokter. Ya, Tapi kalau kita melihat juga dokter nih, cowok dan juga cewek mungkin pola hidupnya berbeda lebih tepatnya, dan itu sangat mempengaruhi kesehatan kulit kita pastinya dokter. Dan kalau cowok mungkin alkohol atau merokok, begitu juga dengan cewek itu sangat mempengaruhi pola hidup. Jadi gini, kesehatan kulit juga. Ya, pada cowok terjadinya melasma atau penumpukan sel kulit mati, kulitnya kusam itu biasanya karena memang nikotin, jadi asap rokoknya lebih ke situ, debu. Cowok ini lebih kayak terpapar penuaan kulit mereka itu lebih kayak terpapar radiasi. Ya, cewek itu ada dua faktor, hormonal yang pertama. Ya, kebanyakan kalau cewek itu kalau terjadinya kayak plek ya, kemudian akne yang pustul itu biasanya karena mereka menggunakan kayak kontrasepsi, hamil, menyusui. Nah, muncullah masalah baru. Banyak hormon yang mendukung. Iya, benar. Jadi makanya kalau cewek itu dia lebih kompleks. Kalau cowok biasanya timbul jerawat itu karena satu memang dia tidak rajin cuci muka, atau yang kedua adalah karena dia program nge-gym. Jadi itu sangat berpengaruh juga. Penggunaan protein tinggi yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan terjadinya akne. Gitu tuh pemirsa. Dan lagi-lagi dokter ya, tadi kalau kita ngaitkan kalau misalnya itu untuk ke kulit dewasa, ini para remaja nih yang baru banget timbul-timbul jerawat cakepnya, ini seperti apa ini dokter harusnya menggunakan skincare-nya dalam pemilihannya ya? Jadi kalau untuk remaja dia kan masih menurut saya pakai basic skincare. Kalau memang derajat jerawatnya hanya jerawat yang ringan, dia bisa pakai kayak salicylic acid seperti itu atau tea tree ya. Tidak perlu ya. Kemudian berikutnya adalah kalau dia sudah derajat berat, mau nggak mau dia harus ke dokter untuk menanggulangi menggunakan resep bahan aktif tertentu. Nah, seperti itu dia. Dokter, tadi dokter sempat menyebutkan kalau pria itu karena ada faktor nge-gymnya. Nah, faktor olahraga ini sendiri apa baik untuk kesehatan kulit atau gaya hidup seperti apa dokter? Untuk olahraga dia bagus untuk supaya memberikan tubuh itu recovery cell-nya bagus untuk olahraga. Tetapi kita lihat suplemennya. Oh, berarti suplemen yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang mempengaruhi juga. Iya, jadi bukan olahraganya tetapi suplemennya itu apa? Nah, jadi makanya pada pasien-pasien yang nge-gym dengan maaf dia memang fokus ke massa otot, bukan untuk kesehatan ya, tapi lebih kayak fokus massa otot, dia di stresor protein terlalu berlebihan. Akhirnya apa? Dia banyak muncul pustul-pustul akne, tidak hanya di muka, dia biasanya di punggung. Nah, itu banyak. Bukan di wajah, tapi di dia punggung dan gitu dada ya? biasanya. Nah, itu kenapa yang sekarang banyak dialami oleh anak-anak misalnya usia 20 sampai para orang tua sekarang di 40-an. Karena mereka di usia-usia 40 tahun sebenarnya pada laki-laki itu sudah terjadi namanya andropos ya. Andropos itu kayak rasa kepercayaan dirinya tuh kayak menurun sehingga dia kayak pengen tampak kekar ya, tampak sehat, sehingga dia kayak nge-gym berlebihan, mengonsumsi susu protein terlalu berlebihan seperti itu ya. Sesuatu yang berlebihan pastinya nggak baik gitu ya dokter ya. Wah, informasinya sangat luar biasa sekali dan kalau kita melihat bahwa memang harus sesuai dengan apa tadi kandungan yang ada di dalam skincare itu sendiri ya dokter. Menurut dokter sendiri apa sih yang baik untuk perawatan kulit ini baik wanita dan juga pria yang harus dibutuhkan terutama ini dokter? Jadi gini,
Kalau memang kasusnya kulit normal cenderung dia seperti kusem, dia hanya memerlukan antioksidan dan moisturizer serta sunblock. Antioksidan di sini dimaksudkan adalah vitamin untuk dia supaya tampak lebih cerah. Nah, Misalnya vitamin C, ya, lactacid acid serum, atau seperti kandungan krim-krim atau moisturizer yang dia mengandung bahan-bahan aktif seperti glutathione, maybe niacinamide, ya. Tetapi tidak semua. Jadi bagaimana dokter kita tahu bahwa oh kita cocok pada brand A? Iya, Jadi tidak ada istilah detoksifikasi. Ingat ya, tidak ada istilah detoksifikasi. Jadi pada saat kamu mengaplikan krim atau mengaplikan serum atau moisturizer, tetapi dia langsung muncul rasa gatal, rasa panas, kemudian beruntusan kalau kata, kemudian seperti kayak milia itu seperti mungkin biang keringat ya, itu artinya sudah tidak cocok. Jangan diteruskan. Jangan dilanjutkan. Jangan tunggu dia bilang itu detoksifikasi sampai hancur mukamu. Waduh. Sudah cukup ya. Pada saat terjadi seperti itu apa yang harus dilakukan, Dok? Istirahatkan, kompres dengan timun atau kompres dengan madu. Bahan alami Yes, tepatnya ya. lagi-lagi ke situ. Mau baik itu kulit berjerawat, kulit sensitif, kulit kering dan lain-lain. Karena memang pada dasarnya kalau kayak timun dia mempunyai kayak antihistamin yang dia meredam rasa Kalau tomat radang. gimana, dokter? Tomat itu lebih ke whitening. Yes. Jadi pada pasien-pasien yang misalnya mempunyai melasma atau kulitnya susah bersih, itu pakai kayak mengonsumsi jus tomat itu memang efektif sekali untuk skin barriernya supaya dia lebih cerah ya, pigmentasinya berkurang seperti itu. Kalau menggunakan skincare pada siang hari dan juga skincare malam hari, sebenarnya apa sih yang kebutuhan dari siang hari dan malam hari ini? Yes. Pertanyaan yang bagus. Jadi pada saat siang hari tugas skincare itu adalah melindungi dari sinar UV. Ya. Pada saat malam hari tugas skincare pada saat malam ini menggunakan bahan aktif yang dimana bahan aktif itu tadi itu diharapkan untuk merangsang sel-sel yang baru supaya dia regenerasinya cepat. Beda. Jadi krim malam tidak boleh digunakan pagi karena dia ada bahan aktif. Mungkin di situ ada keratolitik. Keratolitik itu ada sedikit bahan yang bersifat pengelupasan. Kalau pada bahan malam hari digunakan pada saat siang hari, pada saat mukanya ngelupas terus kena matahari, itu yang akan terjadi namanya pigmentasi atau PIH. Pigmentasi post inflammatory. Nah, seperti itu. Jadi harus ada perbedaannya juga mengenai perawatan kulit untuk malam hari dan juga pada siang hari. Dan pada dasarnya kalau misalnya yang dipakai malam hari adalah bahan-bahan yang bersifat aktif. Tenang ya wajahnya gitu ya. Aktif untuk dia mengurangi melasma, aktif dia untuk supaya regenerasi jarinya, aktif untuk dia anti-aging liftingnya seperti itu. Nah dokter, ini ketakutan bagi saya sendiri ataupun masyarakat yang ada atau pemirsa Sinpo TV yang menonton pada malam hari ini dokter. Melihat kalau misalnya memilih skincare yang saat ini yang dibutuhkan, itu seperti apa sih dokter? Satu, skincare yang wajib kalian pilih adalah sesuai dengan jenis kulit. Ya. Misalnya seperti kalian cenderung berjerawat, jangan memilih skincare yang bersifat glowing. Ingat, glowing di sini adalah supaya pori-porinya kecil memang iya, tapi moisturizernya bagus, minyaknya bagus ya. Otomatis kalau berjerawat itu harus ditekan kelenjar minyaknya, jadi dia menggunakan bahan yang sifatnya kayak salicylic acid, mungkin retinol dengan persentase yang memang tidak terlalu tinggi. Nah, jika retinolnya tinggi, apakah itu sangat mempengaruhi? Yes, pada orang-orang yang berjerawat dengan retinol atau niacinamide yang terlalu tinggi malah menyebabkan proses peradangan semakin radang. Wow. Makanya kebanyakan anak-anak yang beruntusan terus dia pakai retinol, beruntusannya makin radang-radang. Apalagi dipakai siang hari dengan tumpukan bedak dan lain-lain gitu dokter. Retinol itu menurut saya itu hanya boleh dipakai untuk pasien-pasien yang memang mempunyai kulit yang cenderung tidak sensitif normal tetapi kering. Oke, this is good view dan reviewnya itu bagus. Dan orang-orang yang kulitnya kering itu kering normal atau kering tetapi tidak ada masalah ke akne, dia lebih kayak butuh moisturizer yang bagus, yang plumpy supaya dia menunjang. Nah, karena pada tidak nyamannya pada pasien-pasien yang kayak kulitnya kering, dia terlihat lebih cepat keriput. Ya, itu. Di usia berapa kita membutuhkan skincare ini lebih tepatnya dokter? Sesuai kebutuhan. Anak 6 tahun pun perlu, asal sudah ada memang tanda-tanda penyakit kulit seperti acne miliaris, itu sudah wajib. Jangan tunggu anak kita mempunyai komplikasi seperti scar, nah itu akan lebih susah lagi penanganannya.
dan butuh biaya yang mahal. Tapi ingat, kalau skincare saya sudah pesankan, kalau memang sudah cocok di brand A, cukup pakai itu dulu dalam jangka waktu yang panjang. Ya, terkadang memang ya masyarakat Indonesia itu dia ada yang viral, dia ganti A, kemudian viral B, ganti B, sehingga banyak memang kasus sebenarnya saat ini tuh kasus melasma, kasus akne itu meningkat. Ngikutin zaman, Yes, dokter, mana yang paling banyak nih viewersnya, kiranya cocok nih untuk kita sendiri. Itu menjadi ketakutan sendiri nih bagi saya juga dalam memilih skincare, apalagi kandungan-kandungan yang saat ini mungkin banyak sekali yang overklaim dan juga banyak sekali yang di luar dari apa ya, untuk program ataupun untuk kasus-kasus yang saat ini terjadi gitu dokter. Dan lagi-lagi dokter, kalau kita melihat bahwa memang mungkin masyarakat Indonesia tidak langsung ke dokternya nih atau langsung ke ahlinya, apa sih yang harus dilakukan untuk kita sendiri dalam melindungi perawatan kulit dan juga dalam memilih skincare? Jadi harapan saya kepada masyarakat Indonesia bahwa sekarang media itu bisa kalian lihat. Kalian cukup cari di Google, ya. Kalian cari faktor penyebab akne, kalian cari faktor penyebab flek. Di situ ada keterangannya apa yang memang bagus untuk flek. Nah, kandungan apa saja ini, antioksidan apa saja, baca dulu, baru kalian lakukan atau mencari produk yang memang tepat, ya, produk yang komposisinya tepat, bukan mereknya. Kita tidak berbicara merek, tapi lebih kayak ke komposisi. Artinya, anggap kita mempunyai awalnya pakai merek A yang isinya niacinamide, ternyata beruntusan. Mau merek apapun, selama isinya niacinamide pasti akan sama. Wah, itu tips itu, salah satunya tips itu dokter. Dan prinsipnya adalah itu dia. Jadi kalau misalnya saran saya memakai suatu serum itu kalau bisa komposisinya jelas. Kalau memang bisa adalah komposisinya tunggal. Misalnya gini, serum merek A, vitamin C 10%, udah itu aja. Jadi pada saat kamu tahu, oh ini nggak cocok ke saya, berarti semua vitamin C nggak bisa. Nah gitu. Ya. Tapi kalau dalam suatu produk itu ada komposisi misalnya vitamin C, niacinamide, misalnya tranexamide exit, tapi beruntusan, nah ini jadi tanda tanya, yang mana dari 3 ini yang beruntusan? Dalam satu produk, misalnya produk brand B tapi sudah ada komposisi itu. Nah, itu susah mengeliminasinya. Tapi penting sekali melihat sesuatu komposisi atau yang mengandung daripada yang paling penting adalah komposisi. Jadi, dimanapun nanti dokter pada saat kalian berobat pun, yang kami tanyakan adalah terakhir pakai krimnya itu komposisinya apa? Kita akan mencari dari komposisi, ya. Jadi kalau memang komposisi, jadi dokter itu jadi tahu apa yang harus dilakukan, nah, seperti itu. Baik. Luar biasa sekali pemirsa informasi kita pada malam hari ini. Dan satu pertanyaan lagi dokter, mengenai pola hidup dan gaya hidup. Bagaimana kita menjaga ini sangat berpengaruh kepada perawatan tubuh kita lebih tepatnya. Ini bagaimana kita, ada nggak larangan-larangan yang harus kita lakukan dalam mengelola atau pola hidup yang biasa-biasa atau keseharian kita nih dokter? Sebenarnya pola hidup yang bagus itu adalah 1 istirahat 8 jam. Itu wajib. Istirahat 8 jam. Kemudian mengonsumsi air putih untuk merehidrasi kulit sebenarnya. Selain kulit, tentu saja organ-organ yang lain. Ya, air putih itu sangat penting sekali. Berikutnya kalian, menurut saya untuk sebelah kayak awet muda, bagus, kalian harus mengonsumsi sesuatu yang sifatnya antioksidan. Buah, sayur, ya. Sebenarnya banyak hal kayak itu adalah menutrisi diri kamu sendiri supaya agingnya itu tidak terlalu cepat. Tapi yang paling penting adalah tidur tepat waktu. Karena pada saat tidak begadang gitu. Pada saat malam hari, kamu paham tidak kenapa kok akhir-akhir ini, maksudnya di zaman-zaman sekarang, anak-anak udah kok padahal belum waktunya jerawatan. Karena apa? Mereka nonton drakor, malam begadang, ya. Kemudian lagi cemilannya juga dia banyak glukosanya, ya, kemudian banyak proteinnya, sehingga menyebabkan secara tidak langsung detoksifikasi tubuhnya harusnya terprogram, dia delay jadinya. Ya. Karena dia tidak tidur cukup 8 jam itu. Jadi memang harus benar-benar tidur cukup, ya, minum air putih, ya, kemudian antioksidan. Udah itu. Benar sekali. Ya. Dan lagi-lagi jangan terpengaruh dengan kulit putih yang harus kan Indonesia lebih tepatnya sering sekali nih dokter katanya yang kulit putih ini harus lebih lebih sehat nih. Padahal tidak ya dokter. Kulit sehat itu seperti apa definisinya dokter? Kulit sehat itu artinya memang tidak ada kelainan seperti melasma, ya. Pori-porinya cukup bagus, kelembapannya cukup bagus, tidak terlalu kering dan tidak ada pustul-pustul jerawat, itu sehat. Ya.
Perkara warna, Indonesia menurut saya adalah mempunyai bangsa yang luar biasa besar ya, banyak keturunan, banyak suku. Otomatis Indonesia mempunyai berbagai macam jenis kulit ya, warna kulitnya juga berbeda-beda. Nah, itu dia bahwa cantik itu tidak hanya putih, tapi bagaimana cantik adalah sehat ya. Cantik menurut saya adalah lebih sehat. iya. Cantik itu adalah sehat. Bagaimana kita bikin diri kita sehat dan otomatis inner beauty kita akan keluar. Begitu tuh pemirsa, banyak sekali informasi yang mungkin akan kita bahas lebih mendalam juga tentang pola kesehatan. Itu sangat mempengaruhi untuk kesehatan kulit kita, dokter, dan juga pemilihan skincare yang mungkin membuat masyarakat Indonesia ini takut akan dalam memilih skincare, apalagi bahan kimia masuk ke dalam tubuh kita. Tapi bagaimana ya dokter, mengurangi rasa takut kita lebih tepatnya agar masyarakat Indonesia tidak salah untuk dalam memilih ini? Ada tips-tipsnya dokter untuk masyarakat Indonesia, proses bagaimana untuk menjaga kepada seluruh masyarakat Indonesia, tolong biasakan untuk membaca, bukan melihat di TikTok, bukan melihat sesuatu yang viral, tetapi kalian wajib membaca bagaimana teorinya, bagaimana akne itu terjadi, bagaimana melasma itu terjadi, dan biasanya sekarang kalian bisa mengakses semuanya dari jurnal kedokteran, ya kalian bisa mengakses itu di Google, kalian baca gitu, baca jurnalnya, jurnal mengenai melasma, jurnal mengenai akne, di bawah dari jurnal tersebut pasti ada treatment atau medikamentosa atau tata laksana untuk hal tersebut. Baca kandungan apa saja, baru kalian melihat produk-produk yang ada di market saat ini. Nah, itu tips yang luar biasa sekali pemirsa. Terima kasih dokter terima sudah kasih. hadir di studio Sinpo TV, lebih tepatnya semoga memberikan bermanfaat ilmu ya. pengetahuan tentang perawatan kulit dan bagaimana cara memilih skincare. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik, kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.